Kalau gaji lo dolar, kenapa hidup lo masih kerasa pas-pasan? Masalah kru kapal jarang ada di jumlah gaji. Salahnya ada di cara ngeliat gaji. Basic salary itu sering bukan basic. Banyak kru udah pakai duit liburan mereka sebelum liburannya datang. Cuma dianggap kayak duit kaget. Dan duit kaget biasanya paling cepat hilang. Kerja keras tanpa sistem itu capeknya 2 kali lebih gede. Kalau gaji lo dolar, kenapa hidup lo masih kerasa pas-pasan? Bukan karena lo malas, juga bukan karena lo kurang kerja, tapi karena dari awal lo salah ngeliat gaji lo sendiri. Dan ini kejadian ke banyak banget kru kapal. Gue sering denger 2 kalimat yang kelihatannya beda, tapi ujung-ujungnya sama. Yang satu bilang, basic gue kecil, tapi tips gue gede kok. Dan yang satunya lagi bilang, gaji gue fix dan aman. Tapi anehnya, dua-duanya sering bilang hal yang sama. Loh, kok duit gue gak pernah kerasa sama gue ya? Dan di situ gue sadar satu hal yang penting. Masalahnya bukan di jumlah gaji. Masalahnya ada di cara kita ngelihat gaji. Kita mulai dari yang paling sering bikin salah paham. Ini yang namanya basic salary. Di kapal, basic salary itu sering bukan basic. Di banyak kontrak, basic salary sebenarnya gabungan dari 3 komponen. Gaji dasar, fixed overtime, dan fixed vacation pay. Kenapa ada fixed overtime? Karena di kapal kita kerja selama 7 hari seminggu non-stop. Jumat kita kerja full, Sabtu kerja juga, Minggu tetap kerja. Mau tanggal merah, tetap kerja juga. Sekarang soal vacation pay. Ini duit yang sebenarnya buat liburan lo nanti. Tapi seringnya udah dibayar pas lo masih on board, pas kontrak lo masih jalan, lo kerja. Artinya apa nih? Tanpa sadar, banyak kru udah pakai duit liburan mereka sebelum liburannya datang. Dan ini jarang banget kita sadari. Sekarang kita bedain dikit. Ada perbedaan posisi antara kru dan officer. Kalau kru service, misalnya resto yang kerja di bar dan housekeeping, basic salary di kontrak memang kelihatan kecil. Tapi jangan salah, mereka juga dapat service charge, gratuity, dan kadang tips cash langsung dari tamu. Nah, masalahnya di sini, tips cash ini sering gak dianggap penghasilan sama mereka. So what do you want to do in Jamaica today? Well, I'm
cuma dianggap kayak duit kaget. Dan duit kaget biasanya paling cepat hilang. Padahal ya, walaupun gak kecatat di sistem, itu sebenarnya tetap income. Ini tetap hasil capek dari lembur lo. Dan hasil capek kerja keras lo selama lo satu kontrak di kapal. Nah, di sisi lain ada officer atau manager. Gaji mereka fix, lebih stabil. Tapi beda nih sama kru ini, mereka nggak dapat tips. Kelihatannya aman, tapi justru sering kejebak di lifestyle inflation. Gaji stabil dan gaya hidup juga stabil, ngikut tuh, dan akhirnya tabungan stagnan, nggak kemana-mana. Jadi di sini kita bisa lihat beda posisi, beda jebakan. Ada juga overtime tambahan. Misalnya, kontrak lo 70 jam seminggu. Tapi minggu ini lo kerja sebanyak 75 jam. Ada 5 jam ekstra itu yang bakal dibayar. Masalahnya di sini, banyak kru nganggep itu kayak uang jajan doang. Padahal itu bagian dari income rutin lo juga. Ibaratnya waktu lo yang ditukar dengan uang tambahan ini adalah hasil jeripaya lo sendiri juga. Service charge dan tips cash. Service charge itu beda sama tips cash ya. Kalau service charge ini dicatat, dibagi, dan dibayar rutin ke semua anggota kru. Harusnya ini diperlakukan kayak gaji bulanan. Tapi yang sering kejadian, service charge sama dengan gaji, dan tips cash itu dianggap buat uang foya-foya doang. Dan di situ bocornya pelan-pelan. Kalau sejauh ini lo ngerasa, anjir, ini gue banget, tahan dulu videonya. Gue ulangin pelan-pelan. Masalah kru kapal jarang ada di jumlah gaji. Masalahnya ada di cara ngeliat gaji. Kalau lo nganggap basic sama dengan duit bebas, tips sama dengan duit kaget, overtime sama dengan bonus, dan vacation pay sama dengan gak sadar ada, maka wajarlah pas liburan lo bakal panik. Bukan karena lo boros, tapi karena duit lo bocor sebelum sempat dijagain. Dan duit yang gak disadarin ini gak akan pernah dijagain. Gue juga pernah ngerasa aman cuma karena mikir, tenang, santai, kontrak depan masih ada kok. Dan sampai gue sadar, kerja keras tanpa sistem itu capeknya 2 kali lebih gede. Ngatur duit itu bukan soal kaya, tapi soal tenang, tanggung jawab, dan punya pilihan. Buat gue pribadi, ini nyambung banget sama ibadah. Karena rezeki itu titipan, dan titipan harus kita jagain. Nah, semua yang gue bahas hari ini bakal kerasa banget di episode berikutnya.
Karena kalau dari awal lo salah ngelihat struktur gaji, pas akhir kontrak, lo pegang duit sekaligus, otak lo bakal langsung bilang, wih, gue kaya nih. Dan mulai deh pola klasik. Habis kontrak, shopping, pulang, bokek, lanjut ke next kontrak lagi. Di episode 1.2, bulk payout versus monthly payout, kita bakal bahas kenapa uang banyak di akhir kontrak itu bahaya. Kalau lo baru sadar sesuatu dari video ini, tulis di komentar, gue baru sadar. Dan kalau lo kru kapal, share video ini ke teman sekabin lo. Bukan buat nyindir, tapi biar kita sama-sama punya pilihan. Oke, see you di episode 1.2. Did I tell her this is my hometown?